Militer Lebanon akhirnya turun ke medan pertempuran dengan Israel setelah 2 personilnya tewas pada Kamis 3 Oktober 2024 waktu setempat. Keterlibatan ini tak bisa dihindari lantaran Israel sudah menyerang pos militer Lebanon lebih dulu. Seorang pejabat militer Lebanon menyebut ini respon pertama mereka meski militer Israel telah menggempur Lebanon sejak beberapa waktu belakangan. Apa yang membuat militer Lebanon akhirnya turun tangan? Penjabat Menteri Pertahanan Lebanon Maurice Slim menyebut sedari awal militer negaranya tetap berkomitmen penuh pada hukum internasional dan bekerja sama dengan pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL untuk menjaga situasi tetap kondusif. Namun Israel justru memperlihatkan intensi sebaliknya. Mereka melakukan pendekatan yang agresif yakni pembunuhan dan penghancuran. Bahkan Israel sama sekali tidak memperlihatkan rasa hormat terhadap hukum internasional. Nah, sementara itu, serangan Israel terus berlanjut hingga Kamis 3 Oktober malam. Serangan menargetkan sebuah lokasi di selatan kota Beirut yang diduga menjadi lokasi pertemuan para petinggi Hizbullah. Times of Israel menyebut militer Israel menargetkan Hashim Safidine, tokoh yang diduga kuat sebagai pengganti pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah yang tewas di tangan Israel. Hizbullah mengatakan pasukan mereka berhasil menangkis upaya penyusupan yang dilakukan militer Israel ke wilayah Lebanon, salah satunya tak jauh dari desa Taibeh. Pertempuran sengit di sepanjang gerbang Fatimah menggunakan artileri berat dan sejumlah alat peledak untuk mencegah masuknya pasukan Israel ke wilayah Lebanon dan menghindari pencaplokan wilayah selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah menembakkan serentetan roket ke kota Tiberias di Israel serta pangkalan industri militer di daerah Acre. Nah, di tengah seruan dunia internasional agar para pihak menahan diri, pemerintah AS justru terang-terangan mendukung tindakan Israel menggempur Lebanon dan Hizbullah. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller, meyakini Israel harus melanjutkan serangan darat dan udara terhadap Hizbullah untuk saat ini, meski dia mengakui risiko operasi militer akan meluas. Kini tak ada yang bisa memprediksi konflik yang bersifat cair seperti yang terjadi saat ini. Akhir perang pun semakin samar, terutama karena keinginan Israel mencapai tujuannya, yakni membersihkan infrastruktur Hizbullah di Lebanon Selatan. Nah, menurut pandangan AS, tindakan Israel ini sudah yang paling tepat. Miller mengakui sejumlah pejabat pemerintah AS berdiskusi dengan pejabat dan petinggi militer Israel mengenai rencana serangan mereka ke Lebanon, termasuk tujuan yang ingin dicapai. Mereka sadar operasi terbatas pun bisa berubah sewaktu-waktu menjadi perang skala penuh. Akibat serangan militer Israel, lebih dari 1.000 orang Lebanon tewas dan jutaan telah mengungsi. Dalam kondisi itu, 116 warga negara Indonesia masih bertahan di sejumlah kota di Lebanon, meski pemerintah Indonesia telah menetapkan status siaga 1 di seluruh wilayah negeri itu, karena konflik terbuka yang tengah berlangsung antara kelompok Hizbullah dan Israel. Kementerian Luar Negeri RI terus mengupayakan bisa mengevakuasi WNI dari semua wilayah Lebanon. Sejak 10 Agustus 2024, Direktorat Perlindungan WNI telah melakukan 5 kali evakuasi secara bertahap. Evakuasi terakhir baru berlangsung Kamis 3 Oktober 2024 dan dilakukan menggunakan jalur darat. Sebanyak 20 WNI dan seorang warga Lebanon yang merupakan pasangan WNI dievakuasi melalui jalan darat dari Lebanon menuju Damaskus, Suriah, dan kemudian dijemput di perbatasan Yordania. Diperkirakan mereka tiba di tanah air pada 7 Oktober mendatang. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.